Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Lukisan, Bang. Dalam Spiritual Array House, sebuah pagoda bercahaya raksasa berwarna hitam muncul, melindungi Mu Chen di dalamnya, sambil memblokir semua aliran energi spiritual yang menakutkan menuju ke arahnya. Ketika energi spiritual yang tak menentu menghantam pagoda hitam bercahaya, tubuh pagoda mulai bergetar dan bersenandung. Bang! Gemuruh. Setelah gelombang serangan diblokir, interior spiritual array mulai berubah, dan spiritual array raksasa di batas terluar mulai perlahan-lahan berputar. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang akan membuat wajah perubahan ahli Heavenly Completion Stage mulai memancar keluar. Rumah array spiritual telah merasakan kekuatan tirani pagoda hitam yang bersinar, dan berusaha menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya. Pagoda hitam bercahaya itu juga merasakan bahaya yang datang, karena tubuhnya langsung mulai gemetar samar. Lingkaran hitam mulai menyebar di sekitarnya, membentuk pertahanan ketika berusaha untuk secara paksa memblokir serangan yang masuk. Bang! Gemuruh. Array spiritual raksasa mulai terbentuk pada kecepatan yang ekstrim. Setelah menyelesaikan, seberkas cahaya, mirip dengan naga raksasa, mengacungkan taring dan cakar saat itu bergegas keluar. Saat ditembak, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Di bawah garis cahaya seperti naga raksasa, bahkan pagoda hitam bercahaya muncul agak menit dan tidak signifikan. Sama seperti garis cahaya seperti naga raksasa menyapu dan mampu menabrak pagoda hitam, Mu Chen, yang berada di dalam pagoda, dengan marah membuka matanya. Pada saat itu, matanya tampak transparan, hampir seolah-olah itu terbuat dari kristal. Mereka tampak seolah-olah mampu melihat banyak hal di dunia, tampak sangat aneh dan misterius. Melewati pagoda hitam, tatapannya terkunci pada seberkas cahaya seperti naga yang menyapu ke arahnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dialami oleh ahli tahap penyelesaian surgawi biasa. Jika itu berdampak bebas terhadap pagoda hitam, bahkan mungkin hancur berkeping-keping. Sinar kecemerlangan meletus dari mata Mu Chen yang transparan, sebelum dengan marah berdiri. Saat dia berdiri, pagoda hitam raksasa mulai menyusut dengan cepat, sebelum kembali memasuki tubuhnya. Akibatnya, Mu Chen benar-benar terkena garis cahaya seperti naga raksasa. Pada saat ini, tingkat transparansi matanya tumbuh semakin jelas. Mengunci garis cahaya seperti naga raksasa, di dalam matanya, itu tampak seperti lautan energi spiritual, dengan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama di dalamnya. Melihat ini, mata Mu Chen dengan gila melintas, sebelum energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun pengekangan. Detik berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya, ia menabrak langsung terhadap seberkas cahaya seperti naga. Saat Suer mengamati tontonan ini terjadi, wajah kecilnya langsung berubah pucat. Dia mampu mengenali bahwa array spiritual ini adalah yang terkuat dalam level pertama dari rumah array spiritual. Bahkan ahli tahap penyelesaian surgawi pasti akan berubah menjadi abu di bawah serangannya, tanpa jejak mayat seseorang. Elder Sister Lingxi, tolong selamatkan, Suer berbicara dengan mendesak, sambil terus menarik dan menjabat tangan seperti giok Lingxi. Masih linglung, Lingxi akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya karena gemetaran Suer. Menahan gemetaran di dalam hatinya, dia dengan panik melihat ke arah layar cahaya, sebelum memperhatikan adegan Mu Chen bergegas langsung menuju garis cahaya seperti naga raksasa. Seketika, wajahnya yang cantik berkerut. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya melesat ke arah rumah array spiritual saat dia meraung, "Stop untukku." Mengikuti aumannya yang geram, cahaya spiritual yang tak terbatas di dalam rumah array spiritual langsung menghilang. Pada saat yang sama, spiritual array berputar raksasa di dalam mulai perlahan-lahan menghilang, sedikit demi sedikit. Dalam layar cahaya, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas dan luas menghilang, meninggalkan semuanya kosong dan tanpa. Pada saat ini, sosok Mu Chen juga menghilang, hampir seolah-olah dia telah berubah menjadi abu. Kehilangan semua warna di wajahnya, Suer memandang ke arah bagian dalam layar cahaya ketika tubuh kecilnya terus menggigil. Pada saat ini, ekspresi kosong mengisi mata Lingxi saat perasaan yang tak terlukiskan meletus dari hatinya. Dia sekarang menemukan bahwa dia tampaknya telah melakukan kesalahan dalam sesuatu yang sangat penting baginya. Pagoda hitam yang sebelumnya melindungi Mu Chen, bukankah itu pagoda hitam yang sama di dalam lukisan itu?
Mengapa dia memilikinya? Meskipun dia telah kehilangan banyak ingatannya, dia masih tahu tentang pagoda hitam itu, dan itu sangat penting baginya. Mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, kuku jarinya menusuk telapak tangannya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Namun, pada saat ini, dia belum memerhatikannya, dan terus menatap tanpa sadar ke kejauhan, hampir seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang dewasa dan seorang anak berdiri di depan rumah arai spiritual yang telah berubah menjadi rumah batu yang sebelumnya terlihat bobrok. Tidak berbicara sepatah kata pun, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa niat dingin yang menusuk tulang. Retak, tepat ketika tubuh dan hati mereka mulai berubah menjadi es, pintu-pintu batu rumah batu yang bobrok itu perlahan-lahan didorong terbuka. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak menyedihkan berlumuran darah keluar darinya. Sedikit bingung, keduanya mengangkat kepala dan melihat ke arah Mu Chen berdiri di depan pintu batu, berlumuran darah dan pucat pasi, sebelum melongo. Big Brother Mu Chen, kau masih hidup. Suer adalah orang pertama yang mendapatkan kembali kejelasan, dan langsung melesat maju dengan gembira setelah melakukannya. Detik berikutnya, gadis kecil itu sudah melompat dan menerjang ke arahnya. Setelah melihat ini, Mu Chen buru-buru memblokir pinggang rampingnya. Ketika gelombang kekuatan datang, itu menyebabkan orang yang terluka serius menyemburkan sepotong darah dari mulutnya. Membuat tawa pahit, pikirnya, aku benar-benar sedikit sial kali ini. Ah, kakak laki-laki Mu Chen, maaf, apakah kamu baik-baik saja? Setelah menemukan seberapa berat luka pada Mu Chen, Suer dengan panik mundur, sebelum berseru dengan panik. Mu Chen dengan lemah memberi isyarat dengan tangannya. Beruntung dia telah memperbaiki fisik dewa petirnya, jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak dapat menahan serangan itu darinya. Suara mendesing. Seperti hantu, sosok cantik Lingxi muncul di hadapan Mu Chen. Pada saat itu, mata yang biasanya dingin dan terpisah yang jauh dari emosi manusia dipenuhi dengan fluktuasi seperti banjir saat dia menatap Mu Chen dengan erat. Tolong jangan bermain dengan aku seperti itu, Penatua Lingxi. Melihat tindakannya, Mu Chen ketakutan sampai mundur 2 langkah ke belakang, sementara wajahnya semakin pucat. Dapat dianggap bahwa dia sedikit takut pada Lingxi ini. Sebelumnya, dia benar-benar hampir mati di dalam rumah arai spiritual. Jika bukan karena dia membuka hatinya pada saat kritis, semuanya akan menunjukkan malapetaka baginya. Ketika Lingxi memperhatikan wajah Mu Chen yang semakin pucat, dia merasa sedikit canggung. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangan seperti giok dan meraih ke lengan Mu Chen, mengirimkan energi spiritual yang lembut dan ringan ke tubuh Mu Chen untuk membantu dalam pemulihan luka-lukanya. Mu Chen sekarang benar-benar ketakutan. Dengan tindakan Lingxi saat tatapannya yang terkejut memandang ke arah wanita cantik dalam gaun yang seputih salju. Selama hampir sebulan, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tidak seperti dirinya yang dingin dan terpisah. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Suer juga menatap Lingxi dengan takjub. Bagaimanapun, dia jauh lebih akrab dengan Lingxi daripada Mu Chen, dan jelas mengerti bahwa dia, pada kenyataannya, memiliki obsesi yang kuat dengan kebersihan. Jangan bicara tentang menyentuh tangan laki-laki, bahkan ada saat-saat di mana dia bahkan tidak ingin berbicara apapun dengan laki-laki. Di masa lalu, ketika Mu Chen ada di sini untuk pelatihan, dia akan segera mengejarnya saat itu berakhir, menolak untuk membiarkannya bahkan tinggal selama beberapa saat. Selanjutnya, pada saat-saat ketika Mu Chen terlalu lelah dan pingsan, dia akan memerintahkan Suer untuk membawanya kembali. Namun, sebagai momen saat ini, Lingxi telah mengambil inisiatif dan membantu Mu Chen mengobati lukanya. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Sama seperti ini, suasana dalam mereka bertiga dengan tenang-tenang, dengan hanya Mu Chen merasa tidak nyaman menikmati kelembutan yang sangat langka yang ditunjukkan kepadanya. Setelah beberapa saat kemudian, ketika rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya sedikit berkurang, dia memberikan batuk kering sambil berkata, itu kurang lebih baik, Penatua Lingxi. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-katanya, Lingxi mengendurkan tangannya yang seperti batu giok. Mundur 1 langkah, dia menatap Mu Chen sambil bertanya, kamu telah membuka mata hatimu. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, aku sudah berhasil membukanya pada saat terakhir. Petik 2. Sambil mengucapkan kata-kata itu, senyum yang berisi kebahagiaan karena menghilangkan beban muncul di wajahnya. Setelah periode pelatihan ini, akhirnya dia kembali. Sampai sekarang,
dia sudah benar-benar membuka negara mata hati. Ini akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar dalam penanaman arai spiritual. Lingxi samar mengangguk, sambil terus menatap Mu Chen. Ini menyebabkan yang terakhir merasa menggigil di dalam hatinya, yang tertawa kering dan berkata, maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan selama periode waktu ini, Penatua Lingxi. Mu Chen mengucapkan terima kasih. Luka aku hari ini tidak ringan, jadi aku akan kembali untuk pulih. Petik 2. Setelah menyelesaikan hukumannya, dia siap untuk pergi. Namun, sama seperti dia telah menggerakkan tubuhnya, tubuh indah Lingxi muncul di hadapannya. Menatapnya dengan erat, fluktuasi yang ada dalam matanya bukanlah fluktuasi dingin dan acuh tak acuh yang biasa. Aku ingin bertanya padamu. Suara Lingxi terdengar agak tidak sabar, namun, itu tetap jelas dan menyenangkan. Tinggalkan sebentar, Suer, kata Lingxi ke arah Suer, yang menatap mereka dengan tatapan aneh di matanya. Dalam keraguan, Suer menganggukkan kepalanya, sebelum memutar matanya yang besar dan mengingatkannya dengan pelan, Penatua Lingling, kakakmu Mu Chen memiliki seorang gadis yang dia sukai. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia buru-buru pergi, takut membuat marah Lingxi. Lingxi mulai melongo karena kata-katanya, sebelum rona merah muda muncul di kulitnya yang seperti salju. Merasa sangat malu, dia tentu tahu apa yang dipikirkan Suer. Mu Chen juga merasa sedikit canggung, tapi untungnya dia sangat jelas tentang keterbatasannya. Dia benar-benar tidak berasumsi bahwa Lingxi, yang telah memperlakukannya dengan cara yang begitu dingin dan terpisah sampai menyebabkan kebingungan besar baginya, akan benar-benar mulai menyukainya. Pada kenyataannya, bahkan memiliki kesan yang baik tidak mungkin. Penatua Lingxi, mungkin aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tanya Mu Chen sambil berbalik untuk melihat Lingxi. Pada saat ini, mata yang indah dan berkilauan yang terakhir masih terkunci erat padanya, hampir karena dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengalihkan pandangannya. Saat dia terus menatap Mu Chen, Lingxi ragu-ragu untuk sesaat, sebelum suara yang agak menggigil terdengar darinya, aku ingin bertanya, mengapa ada pagoda hitam di dalam tubuhmu? Pagoda hitam. Mu Chen segera melongo, sebelum mencapai suatu pemahaman. Lingxi sedang berbicara tentang pagoda 9 lapisan. Namun, ini membuatnya merasa sedikit waspada. Pagoda 9 lapisan adalah sesuatu yang akan muncul setelah mengolah seni pagoda besar, sedangkan seni pagoda besar diserahkan kepadanya oleh ibunya. Ini juga harus menjadi perhatian ibunya, dan menurut apa yang dikatakan ayahnya, ibunya harus menjadi orang yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, dia tampaknya juga memiliki latar belakang yang sangat tangguh. Karena itu, karena selalu waspada, dia tidak akan dengan santai mengungkapkan informasi tersebut kepada orang lain. Itu hanya artefak spiritual defensif. Tidak ada yang istimewa tentang itu, Mu Chen perlahan menjawab, sementara juga menatap kembali pada Lingxi. Saat Lingxi terus menatap Mu Chen, ekspresi di matanya memberitahu Mu Chen bahwa dia tidak percaya apa yang dikatakannya. Benar-benar mengabaikan apakah dia percaya atau tidak, Mu Chen tersenyum dan berkata, bisakah aku pergi sekarang, Penatua Lingxi? Mata indah Lingxi mulai sedikit goyah. Pada saat berikutnya, dengan mengepalkan giginya, dia mengulurkan tangan seperti batu giok dan meraih telapak tangan Mu Chen dalam sekali jalan. Setelah itu, dia mulai menyeret Mu Chen ke kedalaman halamannya. Mu Chen berusaha untuk berjuang, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari genggaman Lingxi. Karena itu, dia hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan. Sekarang, dia benar-benar ingin mencari tahu apa yang ingin dilakukan Lingxi hari ini. Di kejauhan, saat Suer, yang telah bersembunyi, mengamati Mu Chen dengan paksa diseret oleh Lingxi, ekspresi di wajah kecilnya langsung menjadi terkejut. Menekan tangan kecilnya di pipinya, ekspresi pahit mulai terbentuk di wajah kecilnya. Oh, tidak, haruskah aku pergi dan memberitahu kakak Luoli? Berderit. Ketika pintu bambu didorong terbuka, rumah bambu tak bernoda datang ke pandangan Mu Chen. Lingxi terus menyeretnya, dan dengan lambaian tangan seperti batu giok, menyebabkan pintu-pintu tertutup rapat. Baru saat itu dia mengendurkan cengkeramannya di tangan Mu Chen. Berjalan ke atas sajadah, ia melanjutkan untuk duduk di atasnya, sebelum mengangkat wajahnya yang menawan untuk melihat lukisan yang tergantung di dinding. Sambil menggosok tangannya, yang memiliki jejak merah di atasnya sekarang, tatapan Mu Chen mengukur sekelilingnya, sebelum akhirnya beristirahat di lukisan yang tergantung di dinding. Tangan menggosok perlahan membeku,
sedikit demi sedikit, saat ekspresi di wajah Mu Chen juga melakukan hal yang sama. Matanya membeku pada lukisan itu. Di dalam cat kuno ada pagoda hitam. Ada 9 level yang ada di sana, dan sepertinya itu bisa melingkupi langit dan bumi. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikan karena tatapannya terkunci dengan kuat ke atas pagoda. Hadir di sana adalah sosok wanita yang sedang duduk. Sosok itu tidak berbeda, dan orang bisa dengan samar-samar melihat rambutnya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin, sementara aura yang mengejutkan dan damai sepertinya bisa dirasakan memancar darinya. Meskipun begitu, ketika Mu Chen melihat sosok buram wanita ini, sepertinya dia tersambar petir. Perasaan yang tak terlukiskan menyembur keluar dari bagian terdalam hatinya. Itu adalah perasaan cinta yang dalam dan mendalam yang telah tersembunyi selama lebih dari 10 tahun. Dalam bagian terdalam dari kenangan kabur itu adalah sosok cantik yang sangat lembut yang tampaknya hadir. Menggenggam tangan bayi kecil, meninggalkan senyum lembut. Sosok yang lembut itu tetap berada di bagian terdalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, mata Mu Chen tampaknya telah berubah lembab dan buram, sementara getaran samar mengguncang tubuhnya. Suara serak, yang telah ditekan selama lebih dari 10 tahun, terdengar tak terkendali dari bagian terdalam hatinya. Bu, ibu, suara Mu Chen yang sangat serak terdengar di dalam rumah bambu berbintik ini, sebelum menyebabkan 2 orang di dalam rumah bambu tiba-tiba menjadi diam. Dengan sangat heran, Ling Xi memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen, seolah-olah dia masih ragu dengan apa yang dia dengar. Sosok wanita dalam lukisan itu, dia sebenarnya adalah ibu Mu Chen. Perasaan yang sangat rumit mulai muncul tanpa sadar di dalam hatinya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun, itu membuatnya merasa agak terkekang di dalam hatinya. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah ibumu? Dengan sedikit mengangkat alisnya, dia bertanya sambil menunjuk ke arah cat dengan jarinya yang ramping dan seperti batu giok. Lonjakan melewati tatapan Mu Chen saat dia menatap Ling Xi. Pada saat ini, emosi yang tidak dapat disembunyikan melonjak di matanya ketika dia menjawab, "Penatua Ling Xi, dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Apakah kamu mengenali wanita dalam lukisan ini?" Petik 2. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya ia berhasil mendapatkan informasi mengenai ibunya. Meskipun sosok dalam lukisan itu sangat buram, ada perasaan yang tak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia pasti ibunya. Setelah mendengar pertanyaannya, tatapan cantiknya berubah sedikit kosong dan kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Aku juga tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu bahwa dia sangat penting bagi aku. Namun, masalah tampaknya telah muncul dalam ingatan aku, karena aku sudah lupa banyak hal, aku juga sudah lupa tentang dia. Selanjutnya, bagaimana dia bisa menjadi ibumu?" Meskipun ada masalah dengan ingatannya, perasaan yang tidak diketahui yang berasal dari bagian terdalam hatinya membuatnya merasa tak terbayangkan saat dia menatap Mu Chen. "Meskipun aku belum pernah melihat ibuku sebelumnya, aku bisa memastikan bahwa aku pasti tidak melakukan kesalahan," jawab Mu Chen dengan tegas dan tegas. Itu adalah perasaan yang berasal dari kedekatan garis keturunan mereka. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya benar, meskipun dia belum pernah melihat ibunya sejak dia masih muda. Satu-satunya yang tersisa adalah bayangan sisa sosok lembut di dalam bagian terdalam ingatannya. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ling Xi diam-diam menghela nafas lega. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi rumit, karena dia merasa seolah-olah dia adalah salah satu dari 2 anak yang memperebutkan siapa yang paling manis menjadi milik mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum menjawab dengan suara lembut, "Dia telah pergi ketika aku masih sangat muda." Petik 2. Dia tidak masuk ke detail, bagaimanapun, ini dianggap sebagai masalah keluarga, dan tidak perlu diketahui orang lain. "Penatua Ling Xi, apakah kamu benar-benar tidak memiliki sedikit pun informasi tentang dia?" Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ke arah Ling Xi. Setelah akhirnya mendapatkan beberapa berita setelah begitu banyak kesulitan, dia tidak akan membiarkannya dengan mudah lepas dari genggamannya. Duduk di atas sajadah, Ling Xi terus melihat ke arah sosok wanita di dalam pagoda hitam dan menjawab, "Ingatan aku terhenti hingga 5 tahun yang lalu. Setelah itu, menjadi sangat buram, aku pikir itu harus menjadi hasil karya jika seseorang." Berbicara sampai di sana, suara Ling Xi menjadi sangat dingin dan dingin, sementara kebencian mengisi kata-katanya.
Jika dia tahu orang yang telah melakukan ini padanya, dia pasti akan membunuh orang itu. Namun, kadang-kadang aku bisa merasakan beberapa ingatanku. Bertahun-tahun yang lalu, aku seharusnya bersama dengannya. Aku juga tahu bahwa dia orang yang sangat penting bagi aku. Oleh karena itu, terlepas dari apapun, aku ingin memulihkan ingatanku. Lingxi bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat wanita di dalam gambar dengan linglung. Mendengar dia bergumam, Mu Chen melongo, sebelum menatap Lingxi. Tanpa diduga, dia pernah bersama ibu di masa lalu. Persisnya hubungan apa yang dia miliki dengan ibu. Sementara Mu Chen masih linglung, Lingxi menoleh, mengirim tatapan yang agak aneh ke arahnya. Melihat ini, Mu Chen tertawa kering. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi agak hijau ketika dia berbicara. Kamu sebaiknya tidak memberitahuku bahwa kamu adalah saudara perempuanku yang sudah lama hilang atau apapun. Aku dan ayahku mungkin tidak dapat menanggung berita mengejutkan seperti itu. Petik 2. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Lingxi benar-benar memikirkannya. Sebelum bertanya, haruskah kita mengujinya dengan meneteskan darah? Garis hitam langsung menutupi wajah Mu Chen saat dia menjawab, jangan main-main. Itu tidak berguna. Petik 2. Setelah melihat penampilan Mu Chen yang penuh keringat, Lingxi tidak bisa menahan tawa yang lembut. Pada saat ini, ekspresi dingin dan tak terpisahkan di wajahnya yang cantik telah benar-benar menghilang, membuatnya tampak sangat memikat. Oke, aku tidak akan menggodamu. Jawab Lingxi, sampai sekarang, kami berdua tidak jelas tentang situasi yang tepat dari masalah ini. Namun, aku pikir pasti akan ada kesempatan untuk sepenuhnya menyelesaikan misteri ini. Petik 2. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya, meskipun masih ada beberapa kegelisahan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahwa dia berada di pihak ibunya di masa lalu, mengapa dia tiba-tiba pergi? Selanjutnya, mengapa ingatan Lingxi terhapus? Mungkinkah mereka mendapat masalah yang sangat besar, dan apakah ibunya masih sehat sampai sekarang? Sekarang, bisakah kamu ceritakan tentang pagoda hitam di dalam tubuhmu? Jika aku benar, dia juga memilikinya, kata Lingxi sambil menunjuk ke arah lukisan itu. Tetap diam untuk sementara waktu, Mu Chen akhirnya mengangguk. Ada perasaan yang tidak diketahui memberitahunya bahwa Lingxi di depannya layak untuk dipercaya. Meskipun perasaan ini mungkin terkait dengan ibunya, itu adalah keputusan sederhana baginya untuk membuat pilihan untuk mempercayainya. Teknik kultivasi yang aku latih disebut seni pagoda hebat. Ini adalah sesuatu yang diserahkan kepada aku oleh ibu aku, sebelum dia pergi. Adapun pagoda hitam ini, itu harus menjadi sesuatu yang muncul setelah mengolah teknik ini. Petik 2. Memiringkan kepalanya, Mu Chen melanjutkan, namun, kekuatannya tidak sekuat yang aku bayangkan. Meskipun, pertahanannya sangat kuat, dan mampu melindungi aku. Petik 2. Seni pagoda hebat. Mendengar 3 kata itu, kilatan kecemerlangan muncul di mata Lingxi. Berdiri, fluktuasi muncul dalam ekspresinya saat nama ini memberikan perasaan keakraban yang tidak diketahui di dalam dirinya. Mengambil 2 langkah ke depan, dia muncul di depan Mu Chen. Mengulurkan tangan seperti batu giok sedingin es, dia menggenggam tangannya, sebelum menghubungkan kedua telapak tangan dan 10 jari mereka. Tanahnya tampak ramping dan adil, dan lebih kecil dari Mu Chen dengan ukuran, yang hanya baik untuk Mu Chen untuk berbalik dan meraih miliknya. Secara alami, sampai sekarang, Mu Chen jelas tidak akan berani melakukan hal seperti itu, dengan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah sesuai dengan keinginannya. Jangan melawan. Petik 2. Ketika telapak tangan Lingxi menyentuh Mu Chen, dia berbicara dengan suara lembut. Detik berikutnya, gelombang energi spiritual tak terbatas meletus dari telapak tangannya. Nyaman mengalir melalui telapak tangan Mu Chen, itu memasuki meridiannya, sebelum tiba-tiba melakukan kontak dengan energi spiritual Mu Chen. Mu Chen langsung terkejut, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Energi spiritual yang dihasilkan dari berbagai bentuk budidaya semuanya berbeda. Begitu mereka melakukan kontak satu sama lain, rasa jijik yang intens akan meletus dari mereka, menyebabkan kerusakan yang sangat serius terhadap kedua belah pihak. Namun, sama seperti Mu Chen ragu-ragu untuk memutuskan kontak, 2 energi spiritual bersentuhan. Detik berikutnya, sesuatu yang menyebabkan hati dan pikiran Mu Chen bergetar mulai terjadi. Ketika 2 energi spiritual melakukan kontak, penolakan yang dia bayangkan tidak muncul. Sebagai gantinya,
dua energi spiritual itu benar-benar mulai bergabung bersama. Ketika energi spiritual menyatu melonjak dalam tubuh Mu Chen, dia menemukan, dengan kaget, bahwa luka berat yang dia derita sebelumnya sebenarnya mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah rentang pendek kurang dari 10 menit, luka-luka di dalam tubuh Mu Chen benar-benar sembuh. Tingkat pemulihan menyebabkan Mu Chen menjadi tercengang oleh pemandangan di depannya. Bahkan dengan pencapaiannya yang kecil untuk Thunder God fisik, ia perlu beristirahat dan memulihkan diri setidaknya selama 1 hari untuk pulih dari cedera yang sebelumnya dideritanya. Dengan kaget, Mu Chen mengangkat kepalanya, dan memandang dengan tak percaya ke arah Ling Xi di depannya. Pada saat ini, kebingungan di dalam hatinya semakin tebal. Mengapa ini terjadi? Hanya ketika semua luka pada tubuh Mu Chen telah sepenuhnya pulih barulah energi spiritual yang menyatu mulai perlahan-lahan lepas, sedikit demi sedikit. Setelah itu, gelombang energi spiritual berjalan melalui meridiannya, sebelum masuk kembali ke tubuh Ling Xi. Saat energi spiritual kembali ke tubuh Ling Xi, sosok halusnya sedikit menggigil, sebelum rona kemerahan samar muncul di kulitnya. Menarik tangannya yang seperti batu giok, bulu matanya yang panjang mulai samar-samar berdenyut. Bagaimana bisa melakukan itu? Tidak dapat menahannya, Mu Chen bertanya dengan keras. Setelah energi spiritualnya menyatu dengan energi spiritual Ling Xi, mengapa ia memiliki kekuatan regeneratif yang kuat? Dengan suara lembut, Ling Xi menjawab, itu karena aku sebelumnya telah mengembangkan seni pagoda besar. Sebuah getaran samar menembus hati dan pikiran Mu Chen saat dia berpikir, Ling Xi telah benar-benar mengembangkan seni pagoda besar. Dari kelihatannya sekarang, kata-kata yang dia katakan sebelumnya benar. Namun, mungkinkah orang-orang yang telah mengembangkan seni pagoda besar akan dapat memadukan energi spiritual mereka? Ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan mengingat kedua belah pihak telah mengembangkan jenis seni spiritual yang sama, energi spiritual yang dipupuk oleh semua orang akan memiliki perbedaan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat fusi yang sempurna. Namun, mengapa mereka dapat memadukan energi spiritual mereka sedemikian rupa? Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang hal itu, dan hanya bisa menyerah dalam ketidakberdayaan. Tubuh mereka berdua tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia, dan rahasia ini harus memiliki ikatan dengan ibu Mu Chen. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke arah sosok wanita dalam lukisan yang membuat orang merasa tenang dan damai, sebelum dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ibu, tepatnya apa ini semua tentang? Biarkan saja, jangan frustrasi karena ini. Semua rahasia akan terungkap pada satu titik. Meskipun ingatanku telah dirusak oleh seseorang, mengikuti peningkatan kekuatanku, suatu hari aku akan dapat mengambil kembali semua ingatanku. Pada saat itu, aku akan tahu persis apa yang terjadi pada aku di masa lalu. Melihat Mu Chen mengerutkan kening dan merenung dalam pikiran yang mendalam, Ling Xi menghiburnya dengan suara lembut. Mu Chen mengangguk, sebelum merasa sedikit tidak wajar. Dalam beberapa periode terakhir, dia sudah terbiasa dengan pengobatan Ling Xi yang dingin dan terlepas darinya. Namun, dengan kelembutan yang tiba-tiba, dia benar-benar tidak terbiasa. Selain itu, seni pagoda hebat tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pagoda hitam itu tidak selemah yang kau bayangkan. Satu-satunya hal yang menghasilkan itu adalah karena kamu masih tidak dapat menyentuh pada titik luar biasa itu. Petik 2. Ling Xi memulai peringatannya, juga, yang terbaik untuk mengungkapkan pagoda hitam sesedikit mungkin. Walaupun aku telah kehilangan banyak ingatan, aku dapat merasakan bahwa hal ini akan memancing beberapa hal yang sangat berbahaya jika terekspos. Karena itu, jika sudah ditemukan, kamu mungkin berakhir dengan banyak masalah. Petik 2. Mu Chen menarik kepalanya kembali. Pertimbangan dan perawatan yang ditunjukkan oleh Ling Xi benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Baik, petik 2. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengangguk. Ayo pergi dari sini dulu. Melihat sekali lagi pada lukisan di dinding, Ling Xi berbicara. Mendengar instruksinya, Mu Chen mengangguk. Melihat sayang pada sosok buram wanita di dalam lukisan itu, dia benar-benar ingin mengambil lukisan itu. Namun, itu jelas sesuatu yang sangat penting bagi Ling Xi. Karena itu, tidak baik baginya untuk membawa semuanya untuk dirinya sendiri. Ibu, aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku pasti akan menemukanmu. Petik 2. Melihat ke arah sosok wanita itu sekali lagi, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, sebelum berbalik dan meninggalkan rumah bambu.
Ketika keduanya meninggalkan rumah bambu, suasana di sekitar mereka menjadi sunyi. Dalam waktu singkat kurang dari setengah hari, mereka telah menderita dampak emosional yang sangat besar. Dari awalnya tidak memiliki sedikit pun hubungan, hingga hubungan yang begitu dalam bahkan mengikat. Meskipun mereka tidak membicarakannya, ketika energi spiritual mereka telah menyatu dengan sempurna, mereka berdua sudah tahu bahwa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Ling Si, Penatua Ling Si. Petik 2. Mu Chen akhirnya memecah keheningan, sebelum menyebut namanya dengan tidak wajar. Panggil saja aku Ling Si. Ling Si menjawab setelah ragu-ragu sejenak. Mendengar kata-katanya, Mu Chen juga agak ragu-ragu. Mengangguk kepalanya, katanya, aku akan kembali besok. Petik 2. Ling Si mengangguk kecilnya. Melihat situasi saat ini, Mu Chen tidak terus berbicara lagi. Saat dia berbalik untuk pergi, sesuatu masuk ke dalam benaknya ketika dia mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah posisi utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di sana, di tengah-tengah aula raksasa, pilar cahaya merah-merah tiba-tiba bergegas menuju langit. Pada saat yang sama, bel yang menusuk telinga dan mendesak terdengar, bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Cincin bel yang mendesak menyebabkan Mu Chen melongo. Mengarahkan pandangannya ke arah asal suara, sepertinya itu adalah lokasi aula misi. Apa yang sebenarnya terjadi? Lonceng tol darah. Saat pilar cahaya merah mengalir ke langit, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara bisa dengan jelas melihatnya. Adapun suara lonceng yang menusuk telinga dan mendesak, mereka juga bergema di langit dan bumi, terus untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara telah memperhatikan tontonan ini. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke atas, menghadap ke arah pilar cahaya merah telah menembak ke arah langit dengan kebingungan membingungkan di dalam mata mereka. Apa itu? Di puncak gunung, Mu Chen juga melihat tontonan di hadapannya karena terkejut. Itulah Blue Toll Bell, melihat tontonan di depannya, alis Ling Si bersatu sementara sebelum berbicara. Bel tol darah. Mu Chen melongo. Itu adalah artefak spiritual khusus dari Akademi Spiritual Surga Utara. Itu dapat dibeli di dalam Spiritual Values Hall. Namun, tidak hanya mahal, siswa normal tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Artefak spiritual ini memiliki efek alarm berbunyi. Begitu pengguna jatuh ke situasi yang mengancam jiwa, itu akan hancur. Ketika itu terjadi, lonceng bawahan yang menyertainya dalam Akademi Spiritual Surga Utara akan hancur dan menghasilkan tontonan seperti itu, memungkinkan untuk penyelamatan atau bala bantuan untuk dipanggil, jawab Ling Si. Penyelamatan, tanya Mu Chen dengan heran. Mungkinkah seseorang yang berlatih di benua surga utara telah bertemu dengan masalah yang mengancam jiwa? Lonceng tol darah ini hanya bisa dibeli oleh siswa yang berada dalam peringkat 10 besar di Heavenly Rankings. Dari kelihatannya, seseorang dari 10 peringkat teratas dari Heavenly Rankings telah bertemu dengan masalah besar di benua surga utara. Jawab Ling Si, 10 peringkat teratas di Heavenly Ranking. Mu Chen bergumam sementara dahinya mulai sedikit keriput. Detik berikutnya, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya segera berubah. Ini Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai sekarang, dari 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi, mayoritas dari mereka berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dengan satu-satunya pengecualian adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka berdua sudah membentuk tim dan mengejar dan memburu Mo Longxi. Namun, sudah sebulan sejak kontak terakhir mereka. Mungkinkah mereka bertemu dengan masalah? Ekspresi Mu Chen mulai berubah serius ketika dia berpikir, bahwa Mo Longxi secara tak terduga itu hebat. Bahkan kolaborasi antara Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak cukup untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan. Petik 2. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah dua orang paling menonjol dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, tidak hanya akan menyebabkan dampak besar terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara, bahkan akan menyebabkan semua siswa merasa teror dan ketakutan. Bagaimanapun, keduanya digunakan sebagai tolok ukur oleh mereka. Saat Mu Chen menatap pilar cahaya raksasa, dia sudah bisa merasakan atmosfer panik menyebar di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Suara washing hadir di seluruh bentangan dunia ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, memandang dengan tatapan panik menuju pilar cahaya merah. Kepanikan dan ketakutan ini mulai menyelimuti segalanya.
Tontonan panik ini juga mengejutkan para petinggi dengan efek langsung, ketika Penatua muncul di langit, satu demi satu. Energi spiritual tanpa batas berdesir keluar dari mereka, menenangkan suasana panik di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di posisi paling tengah Akademi Spiritual Surga Utara sangat luar biasa, dengan Din Tai Chang duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh berbagai tetua lainnya di bawah ini. Din, ada apa? Tanya ketua hukuman, Mo Yu dengan suara yang dalam. Apakah sesuatu terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong? Meskipun Mo Longzi tangguh, dengan kekuatan mereka berdua, dia benar-benar tidak dapat menghadirkan terlalu banyak ancaman kepada mereka. Mungkinkah para tetua dari Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan? Jika itu masalahnya, apakah mereka memaksa kita berperang dengan mereka? Tanya penatua lain dengan suara berat. Saat dia terus berbicara, niat membunuh mulai muncul dalam kata-katanya. Di kursi tengah, wajah Din Tai Chang tenggelam ke keadaan serendah mungkin saat dia menjawab. Dari sedikit berita yang disampaikan oleh dering dari Blood Toll Bell, seharusnya bukan bahwa tetua dari Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan. Meskipun mereka semakin merajalela dan liar akhir-akhir ini, mereka masih tidak berani terlibat dalam perang langsung dengan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Petik 2. Jadi, ada apa? Tanya Mo Yu dengan cemberut. Dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi bersama, mereka dapat dianggap sebagai tim kelas 1 di benua Surga Utara. Jika bukan orang-orang berstatus penatua, siapa yang bisa menimbulkan ancaman bagi mereka? Ini Mo Longzi. Din Tai Chang menjelaskan dengan nada acuh tak acuh, kali ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berkolaborasi untuk berburu dan membunuh Mo Longzi. Namun, siapa yang akan tahu bahwa pria itu akan memiliki rencana mendalam yang bersembunyi di dalam hatinya? Dia bertindak lemah di permukaan, tetapi diam-diam telah mengumpulkan semua orang dari karunia Akademi Spiritual Surga Utara kita dari tempat ketiga ke tempat ke-10. Setelah itu, setelah memanipulasi situasi, dia telah menjebak Shen Changsheng dan Li Xuantong dalam pengepungannya. Sampai sekarang, situasi mereka tidak jelas. Petik 2. Setelah mendengar berita itu, wajah banyak tetua berubah sedikit. Bahwa Mo Longzi benar-benar menggunakan metode jahat. Selain itu, dia benar-benar dapat mengumpulkan 10 tempat teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara, dengan pengecualian Mo Xingtian, bersama-sama. Dari kelihatannya, dia tampaknya telah merencanakan untuk melaksanakan skema ini sejak lama. 10 orang teratas dalam daftar hadiah Akademi Spiritual Utara Heavens tidak mudah untuk ditangani. Karena berbagai alasan, mereka naik ke daftar karunia itu. Ditempatkan dalam benua Surga Utara, mereka semua dapat dianggap sebagai tokoh yang akan bergema di suatu wilayah. Sampai sekarang, mereka berkumpul bersama. Lineup ini bisa dinilai mewah. Tidak heran bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa sampai menghancurkan Blood Toll Bell dan meminta bantuan. Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama sekali tidak ada yang terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika tidak, selama kompetisi akademi hebat setengah tahun dari sekarang, kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti akan mengalami penurunan tajam. Pada saat itu, aku takut akan ada orang yang mengincar dan menginginkan tempat kami dalam 5 akademi besar. Kata seorang penatua dengan suara berat. Mengapa tidak mengirim beberapa penatua keluar untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan mereka? Beberapa orang menyarankan, itu tidak mungkin. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di benua Surga Utara. Meskipun tidak ada orang yang bisa mengguncang posisi Akademi Spiritual Surga Utara kita, ada pengaruh tingkat puncak yang selalu menatap kita. Sebelumnya, kami masih memiliki beberapa perjanjian dengan Istana Naga Iblis, di mana kedua belah pihak tidak diizinkan untuk memanggil orang-orang tingkat elder. Dendam dan keluhan generasi muda harus diselesaikan melalui kemampuan mereka sendiri. Jika kita sesepuh mengambil tindakan, aku takut bahwa Istana Naga Iblis juga akan mengambil tindakan. Dari hal-hal yang terlihat, mereka pasti tahu tentang ini. Mungkin, mereka bahkan mungkin sedang menunggu kita untuk menjadi bingung dan bertindak dalam kebingungan, beberapa orang membantah. Bagaimana seharusnya kita menangani masalah ini? Mungkinkah kita menatap dengan mata kita dan melihat hal-hal terjadi pada mereka? Petik 2. Tepat sekali. Hal ini perlu diselesaikan secepatnya. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong dipaksa sampai menghancurkan Blood Bell Toll, situasi mereka pasti akan sangat berbahaya dan putus asa.
Petik 2. Melihat para sesepuh terlibat dalam diskusi mereka, Din Tai Chang akhirnya melambaikan tangannya. Menekan banyak suara di aula, dia melihat ke arah hukuman Hallmaster Mo Yu, sebelum bertanya, bagaimana Hallmaster akan melihat masalah ini. Setelah merenungkan beberapa saat, Mo Yu menjawab, kami benar-benar tidak dapat mengirim tetua untuk mengambil tindakan untuk masalah ini. Jika kita melakukannya, aku takut Akademi Spiritual Surga Utara kita akan digosipkan oleh orang lain karena menggunakan zaman kita untuk menggertak kaum muda. Karena itu, kita hanya bisa membiarkan para pemuda menyelesaikannya sendiri. Tentu, itu juga solusi terbaik. Petik 2. Apakah 3 jenderal besar dari aula hukuman di dalam akademi? Tanya Din Tai Chang perlahan. Lin Zeng dan 2 lainnya semua ada di sini. Jawab Mo Yu sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, namun, dengan masalah ini yang begitu mendesak dan terburu-buru, kita perlu mengirim tim yang paling luar biasa untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, di dalam generasi yang lebih muda dari aula hukuman, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Bagaimanapun, sampai sekarang, Mo Longzi telah mengumpulkan bersama 9 dari 10 nama teratas dalam daftar hadiah kami. Apa yang kamu coba katakan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu menjawab, mungkin kita bisa memilih beberapa di antara para siswa. Namun, jumlah orang tidak perlu terlalu banyak, dan harus memiliki kekuatan yang memadai. Petik 2. Di antara para siswa, Din Tai Chang tiba-tiba tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, kami memiliki banyak orang, aku awalnya ingin dia berkultivasi dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Namun, dari penampilan, kami hanya bisa mengirimnya keluar. Petik 2. Pergi, aku akan meninggalkan masalah ini ke aula hukuman. Kita harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Aku akan pergi dan menatap Istana Naga Iblis, jika mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini, aku akan pergi dan mencegah mereka. Petik 2. Karena Mo Longzi itu ingin bermain, kita akan membiarkan para pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara kita menemaninya dan bermain, dan melihat dengan tepat siapa yang lebih kuat dari siapa. Petik 2. Iya nih, mau kamu segera menerima pesanan dengan hormat. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara masih dalam mode panik. Figur hadir di mana-mana ketika orang berdiskusi satu sama lain. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, sejumlah besar siswa sudah menebak perkiraan di balik masalah ini. Lagi pula, jumlah orang dalam Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki kualifikasi untuk memiliki Blood Toll Bell tidak banyak. Adapun mereka yang telah meninggalkan akademi, hanya ada 2 orang. Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen juga bisa merasakan suasana saat ini di dalam akademi. Karena itu, tidak terus tinggal di tempat Ling Xi terlalu lama, ia segera berencana untuk pergi. Tunggu, Ling Xi tiba-tiba berbicara. Merasa bingung, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Ling Xi, yang saat ini ragu-ragu akan sesuatu. Dengan lemparan, gulungan tua, berwarna kekuningan terbang ke arahnya, sebelum yang terakhir berkata, ini adalah arah spiritual peringkat 5, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Jika kamu telah membuka mata hati kamu, kamu harus dapat mengaturnya. Petik 2. Mu Chen merasa agak bingung mengapa Ling Xi tiba-tiba menyerahkan arah spiritual peringkat 5. Namun, terlepas dari itu, dia tidak menolak tawarannya, dan dengan mudah menangkapnya ketika terbang. Kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Ini benar-benar lebih hebat daripada bentuk lotus ganda dari arah spiritual teratai pembantaian iblis. Sampai sekarang, dia benar-benar membutuhkan arah spiritual dengan peringkat seperti itu. Terima kasih, kata Mu Chen dengan rasa terima kasih. Tanpa terus tinggal di belakang, ia dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat sosok belakang Mu Chen yang pergi, Ling Xi mendesah samar, sementara ekspresi rumit melintas di kedalaman mata indah itu. Ketika Mu Chen tiba kembali di area mahasiswa baru, seluruh lapangan publik tampaknya dipenuhi dengan angka-angka. Mereka semua berkumpul bersama saat mereka melihat ke arah pilar cahaya merah darah yang tampaknya melewati langit dengan ekspresi serius. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semuanya hadir, bahkan Luo Li terkejut sampai muncul. Mengirim senyum ke arah mereka, Mu Chen berjalan menuju sisi Luo Li. Mu Chen, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Setelah melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya segera menembak pertanyaan mereka dengan panik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saat dia bisa berbicara,
dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memalingkan kepalanya ke arah langit yang tidak jauh. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari sana, sebelum muncul di udara di atas lapangan umum ini. Ini Hallmaster, Mo Yu. Petik 2. Setelah melihat sosok itu, Mu Chen langsung melongo. Di udara, Mo Yu mengungkapkan dirinya. Melihat alun-alun umum di bawahnya, tatapannya langsung mengunci Mu Chen, sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Mu Chen, seperti yang sekarang, kamu telah sementara ditugaskan ke aula hukuman. Ikuti Lin Zeng dan yang lainnya dan segera tinggalkan akademi untuk menyelesaikan misimu. Petik 2. Suara berisik segera pecah di lapangan umum di bawah ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Apa artinya ditugaskan sementara di aula hukuman? Bukankah aula hukuman adalah tempat yang hanya memiliki siswa yang lulus yang memiliki kualifikasi untuk masuk? Namun, ada banyak siswa yang cepat dengan pemikiran mereka dan menebak alasannya dalam waktu singkat. Setelah semua, tepat setelah Blood Toll Bell berbunyi, tingkat aktivitas dari aula hukuman telah meningkat. Karena itu, orang tidak bisa membantu mengaitkan dua peristiwa bersama. Mu Chen juga telah menempatkan dua potongan teka-teki ini bersama-sama dan mengerti apa yang sedang terjadi. Yang disebut misi, kemungkinan besar adalah menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Iya nih. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia segera menjawab dengan suara yang dalam. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sampai sekarang, karena mereka dalam masalah, dia secara alami akan mengambil tindakan untuk membantu mereka. Meskipun, dia juga tahu bahwa misi ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Aku akan pergi juga. Petik 2. Sama seperti suara Mu Chen telah terdengar, suara yang jelas dan merdu terdengar di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Luo Li telah berjalan dan berdiri di sampingnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Mo Yu yang melayang di udara. Setelah melihat ini, Mo Yu sedikit merenung, sebelum menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, kekuatan Luo Li tidak lebih lemah dari kekuatan Mu Chen. Dengan dia pergi bersamanya, itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka dengan sedikit. Toh, jajaran lawan mereka juga sangat mewah. Dengan lambaian lengan bajunya, Mo Yu melesat ke kejauhan, dengan suaranya yang berdering. Kalian berdua, segera menuju ke aula hukuman, dan berangkat dengan Lin Zeng dan yang lainnya. Petik 2. Pesta penyelamatan. Karena urgensi situasi, setelah menerima pesanan, Mu Chen dan Luo Li tidak berani menghabiskan banyak waktu bergaul. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir, keduanya langsung menuju lokasi aula hukuman. Menembak melintasi langit di atas Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen dan Luo Li dapat melihat wajah panik beberapa siswa. Pilar cahaya merah tua di kejauhan itu terlalu merah darah, menyebabkan kegelisahan memancar di dalam hati orang-orang. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di dalam benua surgawi utara, yang tingkat bahayanya tingkat ekstrim. Bahkan sesuatu yang sekuat Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan berani menyatakan untuk memiliki dirinya sebagai penguasa. Secara alami, Akademi Spiritual Surga Utara tidak berniat melakukan hal seperti itu. Namun, bahkan tanpa memikirkannya, hanya memiliki kekuatan seperti itu secara alami akan membuat kekuatan dan pengaruh puncak lainnya takut dan menjaga terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Pengaruh-pengaruh itu biasanya tidak berani melakukan apapun terhadap Akademi Spiritual Surga Utara, namun, jika sebuah peluang benar-benar muncul dengan sendirinya, memukul seseorang yang jatuh akan menjadi sesuatu yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Surga Utara tidak terkalahkan di benua Surga Utara seperti yang dipikirkan orang. Lagi pula, dunia seribu hebat ini terlalu tak terbatas, terlalu luas dan terlalu luas. Bahkan 5 akademi besar hanya setetes di lautan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin menjadi pukulan yang cukup besar bagi Akademi Spiritual Northern Heavens. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Akademi Spiritual Surga Utara adalah tempat yang telah dia mulai di jalannya. Dia memperoleh pengasuhan di tempat ini, dan secara alami merasa bersyukur terhadap akademi. Karena itu, dia tidak ingin melihat Akademi Spiritual Surga Utara mengalami pukulan seperti itu. Melihat ekspresi muram di wajah Mu Chen, Luo Li mengulurkan tangan seperti batu giok sedingin es dan menggenggamnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berbicara dengan suara lembut, tenang, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukan orang normal.
Ingin berurusan dengan mereka tidak akan mudah. Petik 2. Membalikkan tangannya dan meraihnya, Mu Chen menjawab, aku khawatir masalah ini mungkin berbahaya. Selama waktu sebelumnya, dia hanya mengikuti Susuan dan yang lainnya untuk menyelesaikan misi harta karun spiritual, dan hampir kehilangan nyawanya yang kecil. Sampai sekarang, misi kali ini jelas memiliki tingkat bahaya yang jauh melebihi yang sebelumnya. Dibandingkan dengan orang seperti Mo Longzi, Bai Xuan tidak layak disebut. Karena itu, misi kali ini mungkin bahkan lebih berbahaya. Aku mengikuti hanya karena itu akan berbahaya. Jika tidak, apakah kamu pikir aku akan datang ke sini tanpa alasan? Jika kamu takut sesuatu akan terjadi pada aku, cukup lindungi aku dengan benar. Jawab Luoli dengan tawa samar. Santai, selama kamu berada di sampingku, terlepas dari bahaya, bahkan jika kita mati, aku akan mati sebelum kamu. Menggenggam tangan kecil Luoli, Mu Chen memberikan jawabannya. Meskipun suaranya sangat lembut, orang bisa mendengar resolusi tak bergerak yang terkandung di dalamnya. Mata Luoli yang indah menatap ke arah pemuda di sisinya. Dengan senyum tipis hadir di wajahnya, niat seperti air berdesir di dalam mata yang jernih dan jernih itu, menyebabkan dia terlihat sangat cantik. Namun, sangat disayangkan bahwa orang lain akan selamanya tidak dapat melihat ini, pemandangan paling indah di dunia. Ketika Mu Chen dan Luoli tiba di aula hukuman, mereka menemukan bahwa beberapa orang dari aula hukuman sudah hadir. Di posisi paling depan dari kelompok mereka, mengesankan, Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan. Pada saat ini, ekspresi serius hadir di wajah ketiganya. Jelas, mereka juga telah menerima berita tentang masalah ini. Kakak senior Lin Zeng. Petik 2. Saat Mu Chen dan Luoli turun, keduanya menangkupkan tinju mereka sambil berkata, Hal Master Mo Yu telah meminta kita untuk berpartisipasi dalam misi ini. Petik 2. Lin Zeng menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, dengan bantuan junior brother Mu Chen, kita akan bisa lebih santai. Petik 2. Di sampingnya, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan tatapan ramah. Anggota hukuman hall di sekitarnya juga melihat Mu Chen, meskipun dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menunjukkan penghinaan terhadap yang terakhir karena kekuatannya, yang berada di tingkat tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ini karena mereka sudah lama tahu bahwa mahasiswa baru sebelum mereka mampu bertarung dengan Gu Tianyan tanpa menentukan pemenang saat dia berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, kekuatannya telah sangat meningkat. Itu berarti kemampuan bertarungnya pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah Mu Chen dan Luoli tiba, suara berdesis terdengar dari langit, hanya untuk semua orang melihat 3 garis cahaya menembaki. Akhirnya turun ke alun-alun pertemuan, mereka mengungkapkan diri mereka adalah He Yao, Su Xuan dan Su Huang. Jelas, mereka bertiga juga seharusnya menerima misi yang sama. Setelah melihat Mu Chen dan Luoli, Su Xuan dan dua lainnya tidak merasa terkejut. Lagi pula, sampai sekarang, jika seseorang ingin menghilangkan Shen Changsheng dan Li Xuantong yang absen, orang terkuat di antara para siswa Akademi Spiritual Surga Utara mungkin adalah sepasang kekasih muda di depan mereka. Melihat Su Xuan dan dua lainnya tiba, Lin Zeng mengangguk, sebelum melanjutkan untuk berkata dengan suara yang dalam, semua orang, misi kita kali ini akan sangat berbahaya. Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang dalam proses mengejar dan berurusan dengan Mo Longzi itu, dan disergap oleh mantan, yang diam-diam mengumpulkan semua orang jahat di Dewan Bonti dari peringkat ke-10 ke peringkat kedua. Karena keduanya jauh melebihi jumlah, mereka jatuh ke dalam pengepungan, sebelum melarikan diri sementara menderita luka berat. Sampai sekarang, situasi mereka saat ini sangat penting. Petik 2. Peringkat kedua hingga ke-10 di Dewan Bonti. Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan Mu Chen tidak tahan bernapas di mulut udara dingin. Setiap orang di peringkat 10 besar Dewan Bonti semuanya adalah karakter yang kejam dan ganas. Hanya berurusan dengan seseorang, biasanya, sudah sangat sulit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 9 dari mereka benar-benar akan mengambil tindakan bersama. Barisan ini terlalu mewah. Tidak heran mengapa bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dikalahkan dan dipaksa untuk mundur, dan bahkan jatuh ke dalam krisis. Ekspresi kuburan memenuhi wajah Su Xuan dan yang lainnya. Kekuatan barisan musuh mereka sudah dianggap sangat kuat, dan cukup untuk menghapus pembangkit tenaga kelas 1 dari benua surga utara. Misi ini akan dipimpin oleh aku, dengan Zhou Qingshan dan Gu Tianyan memberikan dukungan kepada aku.
Kalian berlima akan mengikuti kami, sementara 2 anggota aula hukuman dari tahap awal penyempurnaan surgawi dan 3 anggota aula hukuman dari setengah langkah tahap penyelesaian surgawi juga akan mengikuti. Waktunya ketat, dan inilah kekuatan yang bisa segera dimobilisasi aula hukuman. Sisanya ada dalam pelatihan tertutup atau berada di misi lain. Karena itu, kami membutuhkan bantuan kamu kali ini, kata Lin Zeng dengan suara berat. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara sedang memperlakukan masalah ini dengan sangat hormat. Lineup mereka agak tirani. Lagi pula, lawan mereka adalah orang-orang yang sangat kejam di peringkat 10 besar di bounty board. Jika kekuatan kelompok mereka tidak mencukupi, mereka hanya akan menjadi beban jika mereka ingin pergi. Oleh karena itu, persyaratan minimum kekuatan adalah pada Heavenly Completion Stage. Bahkan Su Xuan dan Su Huang memiliki peningkatan besar pada kekuatan mereka setelah mengalami pemberdayaan cahaya spiritual, keduanya mencapai setengah langkah ke tahap penyelesaian surgawi. Adapun He Yao, dia telah menerobos untuk benar-benar mencapai tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, dalam kelompok mereka, dari penampilan saja, Mu Chen, dengan kekuatannya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, tampaknya menjadi yang paling lemah. Ini adalah beberapa informasi tentang Mo Longzi dan kelompok orangnya. Kalian, lihat dan kenali musuhmu, sehingga setidaknya kita bisa mengurangi bahaya. Dengan menjentikkan jarinya, banyak goresan tembakan cahaya ke arah Mu Chen dan sisanya. Dengan meraih, rentetan cahaya menjadi gulungan di tangan Mu Chen. Dengan membukanya, dia melihat informasi terperinci tentang Mo Longzi dan kelompoknya yang tertulis di sana. Mo Longzi, peringkat 2 di papan bounty. Berasal dari Istana Naga Iblis. Setan dan tanpa ampun, bakat yang benar-benar menakjubkan, dikatakan bahwa kekuatannya adalah tentang fase tengah tahap penyelesaian surgawi, dan bahkan mungkin dekat dengan fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Sangat berbahaya. Mugu, peringkat 3 dari Dewan Bounty. Berasal dari Divine Bone Hall. Tahap kelengkapan surgawi fase tengah. Gui Xiong, peringkat 4 Dewan Bounty. Tidak ada sekolah atau sekte yang dikenal. Memperoleh warisan sekte kuno, memiliki karakter yang sangat ganas. Tahap kelengkapan surgawi fase tengah. Ujia, peringkat 5 Dewan Bounty. Tahap akhir tahap transformasi surgawi. Juga merupakan master arai spiritual peringkat 5. Dum-dum, saat Mu Chen dan yang lainnya melihat informasi yang diberikan kepada mereka, ekspresi mereka menjadi semakin suram. Barisan ini benar-benar tirani. Bahkan jika Mo Longzi dianggap sebagai fase tengah tahap penyelesaian surgawi, ada 3 fase tengah tahap penyelesaian surgawi lainnya, serta 5 fase awal tahap penyelesaian surgawi dan bahkan master arai spiritual kelas 4. Tidak heran mengapa bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong akan dipaksa ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Barisan musuh mereka terlalu tirani. Serahkan Mo Longzi, Mugu dan Gui Xiong kepada kami bertiga untuk ditangani. Adapun yang lain, kami akan menyerahkannya kepada kalian. Selama kita menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dari pengepungan mereka, berurusan dengan mereka seharusnya tidak sulit, kata Lin Zeng dengan suara berat. Menembak melihat Lin Zeng dan 2 lainnya, Mu Chen bisa merasakan dari fluktuasi energi spiritual yang memancar keluar dari tubuh mereka bahwa mereka tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, kekuatan mereka juga meningkat selama periode waktu ini, mencapai tingkat tahap tengah Heavenly Completion Stage. Tidak heran mengapa mereka berani menghalangi 3 orang terkuat di barisan musuh. Iya nih, petik 2, Mu Chen dan yang lainnya juga mengangguk. Karena tidak ada pertanyaan lain, mari kita segera bergerak. Waktu kita sangat ketat, dan kita harus menyelamatkan mereka secepat mungkin. Petik 2, dengan lambaian tangannya, Lin Zeng tidak terus berbicara, memimpin dan menembak. Zhou Qingshan dan Dan Gu Tianyan segera mengikuti, dengan anggota hukuman hall lainnya juga menyapu. Ayo pergi. Petik 2, mengangguk kepalanya ke arah Su Xuan dan yang lainnya sebagai indikasi, Mu Chen mengikuti dan menembak. Kelompok mereka dengan cepat menembak keluar dari wilayah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat berikutnya, mereka melihat banyak siswa berdiri di udara di atas wilayah luar Akademi, dengan tatapan mereka semua terkunci pada kelompok mereka. Dalam rentang waktu singkat, berita tentang Shen Changsheng dan Li Xuantong yang meminta bantuan dalam situasi hidup atau mati telah menyebar di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, setelah melihat Lin Zeng,
Mu Chen dan sisanya dalam kelompok, mereka semua tahu apa misi mereka. Setelah melihat gerombolan siswa ini, Mu Chen dan yang lainnya samar-samar menurunkan kecepatan mereka. Saudara senior Lin Zeng, saudara junior Mu Chen, membantai Mo Longzi dan menyelamatkan saudara senior Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Beberapa siswa mulai berteriak dengan suara keras. Setelah semua, Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di peringkat pertama dan kedua di peringkat surgawi saat ini. Mereka adalah semacam tolok ukur perjuangan bagi banyak siswa. Jika keduanya kehilangan nyawa di tangan Mo Longzi, ini akan menghasilkan dampak yang sangat besar pada moral para siswa. Melihat ke arah para siswa yang sedang melihat kelompok mereka dengan harapan dan antisipasi hadir di mata mereka, Mu Chen dan kelompok saling memandang, sebelum ekspresi mereka semua berubah serius. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal dalam misi mereka, ketika mereka kembali, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara mungkin benar-benar tenggelam dalam periode kegelapan. Ingin memulihkan vitalitas itu dari sebelumnya akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui. Lin Zeng mengambil napas dalam-dalam. Tidak memilih untuk menjawab, dia hanya perlahan menangkupkan tangannya ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Qingshan, Gu Tianyan dan yang lainnya juga diam-diam menangkupkan tangan mereka. Ayo pergi. Dengan raungan rendah, Lin Zeng melambaikan tangannya, sebelum melanjutkan untuk menembak. Kelompok itu berubah menjadi 10 garis cahaya, bergegas keluar dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Di hadapan aula besar di puncak gunung, Din Tai Chang, serta banyak penatua lainnya, saat ini berdiri di sana. Melihat ke arah Lin Zeng, Mu Chen dan sisa angka di kejauhan, niat dingin melintas di mata mereka. Pastikan untuk menatap istana naga iblis. Setelah karakter tingkat elder mereka mengambil tindakan. Mata yang dalam dan muskil dari mata Din Tai Chang berubah menjadi sangat dingin pada saat ini. Jeda sedikit muncul dalam kata-katanya saat tangannya perlahan-lahan mengepal. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Wilayah terpencil barat, awan putih berkibar di sekitar cakrawala biru, tampak sangat lemah. Sinar matahari menembus lapisan awan, menerangi bumi, meninggalkan bayangan raksasa redup di sekitar. Suara mendesing. Di cakrawala yang sama sekali tidak memiliki suara, suara washing yang tergesa-gesa tiba-tiba bergema. Pada saat berikutnya, 10 garis cahaya meledak secara eksplosif dari sisi jauh langit. Kecepatan mereka sangat cepat, melolong dalam sepersekian detik. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh gerakan kecepatan tinggi seperti itu, bekas luka besar terkoyak dari lapisan awan di langit. Kelompok orang ini, secara alami, Lin Zeng, Mu Chen dan sisanya yang berasal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Karena urgensi situasi, mereka tampaknya tidak mengambil istirahat apapun, bepergian dengan kecepatan tertinggi untuk seluruh perjalanan. Kakak senior Lin Zeng, berapa jauh lagi yang tersisa? Mu Chen bertanya sambil mengikuti di belakang Lin Zeng. Melihat ke depannya, suaranya, terbungkus energi spiritual, berdering di telinga yang terakhir. Dari fluktuasi yang terpancar dari Blood Toll Bell, mereka seharusnya berada di wilayah Desolate Barat, menuju barat laut benua surga utara. Dengan kecepatan kami akan membutuhkan 1 hari dan 1 malam waktu, paling tidak, untuk mencapai di sana, jawab Lin Zeng. Selama itu, ya, gumam Mu Chen saat dahinya mulai sedikit keriput. Sehari dan malam, dia hanya takut bahwa mungkin ada beberapa perubahan yang tak terduga. Bagaimanapun, sejak awal, situasi Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak begitu baik. Santai, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukan orang yang dapat dengan mudah dijepit sampai mati. Bahkan dengan Mo Longzi dan barisannya, ingin membunuh mereka berdua tidak akan mudah dilakukan. Lin Zeng mengerti kekhawatiran Mu Chen, dan dengan demikian, mengatakan beberapa kata yang menghibur. Aku berharap begitu. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Melihat kejauhan, langit di sana tampak tertutup awan hitam. Misi ini tidak akan mudah sama sekali. Wilayah terpencil barat. Ketika Mu Chen dan sisanya telah bergegas, sudah sehari kemudian. Mu Chen dan kelompok turun ke tepi wilayah Desolate Barat. Melihat daerah di depan mereka, itu dalam keadaan benar-benar kacau. Lemparan dalam raksasa seperti yang diciptakan dari meteor turun dari langit hadir, dengan retakan raksasa puluhan ribu meter yang memanjang panjang dari mereka. Ada beberapa gunung yang awalnya ada di sini. Sampai sekarang, mereka semua benar-benar runtuh, dengan batu-batu raksasa tersebar di mana-mana di seluruh area. Jelas,
Pertempuran yang sangat intens telah terjadi di wilayah ini. Menatap daerah yang benar-benar kacau dan berantakan, Lin Zeng perlahan berkata, Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertemu penyergapan di tempat ini. Petik 2. Kelompok itu menyapu pandangan mereka ke seluruh wilayah, sebelum ekspresi mereka perlahan-lahan berubah sedikit suram. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah bertarung melawan 9 orang yang kejam dari 10 peringkat teratas dalam daftar hadiah. Sulit membayangkan persis bagaimana pahit dan putus asa pertempuran ini. Setelah pertarungan ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya sudah menderita cedera. Setelah melarikan diri jauh ke wilayah Desolate Barat, Mo Longzi dan kelompoknya seharusnya tanpa henti mengejar mereka, tanpa berpikir untuk menyerah. Petik 2. Mata Lin Zeng berubah beku ketika dia melihat ke arah kedalaman wilayah Desolate Barat sambil berkata, kita harus lebih dekat dengan mereka secepat mungkin. Petik 2. Semuanya, lebih berhati-hati. Musuh kita kali ini bukan orang sederhana. Lin Zeng mengingatkan. Pada saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, dia menembak ke arah kedalaman wilayah Desolate Barat, dengan Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Namun, kali ini, semua orang menegangkan tubuh mereka. Mereka tahu bahwa tidak terlalu lama dari sekarang, mereka akan berhadapan langsung dengan barisan mewah yang sepenuhnya terdiri dari orang-orang jahat. Kedalaman wilayah Desolate Barat. Tempat ini ditutupi sepanjang tahun oleh mist spiritual tebal. Misteri spiritual tidak menghilang atau berserakan selama bertahun-tahun, menyebabkan indera menjadi sangat berkurang di dalamnya. Hidup dalam mist spiritual adalah banyak jenis binatang spiritual khusus dan unik. Binatang-binatang spiritual ini bergantung pada sampul mist spiritual untuk muncul dan menghilang seperti hantu. Ini membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, akan ada sangat sedikit ahli dari benua surga utara yang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, di puncak batu di kedalaman, ada 10 sosok. Aura amat tebal menutupi tubuh 10 sosok ini. Dari satu pandangan, orang akan dapat mengetahui bahwa mereka bukan orang yang baik hati atau baik hati. Di bagian paling depan dari kelompok itu adalah seorang laki-laki mengenakan jubah hitam. Sebuah pedang panjang diikatkan di punggungnya, sementara tanda jahat naga hitam hadir di dahinya, menunjukkan identitasnya. Dia adalah target yang Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka cari, Mo Longzi. Cek, tes, Mo Longzi, kami sudah menyelidiki bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong merawat luka-luka mereka saat bersembunyi di lembah berkabut itu. Kali ini, mereka pasti tidak punya tempat lain untuk pergi. Seorang lelaki berjubah abu-abu berdiri di belakang Mo Longzi memberikan tawa bernada tinggi sebelum berbicara. Sepasang mata yang dalam itu berkilau dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan licik, sementara fluktuasi energi spiritual yang gelap dan sangat tiran memancar dari tubuhnya, menyebabkan mist spiritual tidak dapat memasuki radius 10 meter di sekitarnya. Orang jahat ini adalah peringkat ketujuh di Dewan Bounty, Wang Yingwei. Kekuatannya telah mencapai tahap awal Heavenly Completion Stage. Setelah mendengar itu, Mo Longzi tersenyum tipis dan menjawab, aku pikir regu penyelamat dari Akademi Spiritual Surga Utara harus tiba segera. Petik 2. Untuk terburu-buru, tenaga mereka seharusnya tidak banyak. Namun, dapat diasumsikan bahwa mereka akan menjadi yang terbaik. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman pasti akan datang, kata seseorang yang mengenakan jubah putih keabu-abuan. Tubuh orang ini tampak setipis batang korek api, dengan hanya lapisan kulit yang menutupi tulangnya, membuatnya tampak mirip dengan kerangka. Pada saat ini, kabut tebal muncul di dalam matanya yang seperti kerangka saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hehe, ada apa? Mungkinkah kamu, Mugu takut? Kata seorang lelaki yang fisiknya kuat dan kuat, seperti beruang, dengan kapak merah darah raksasa di punggungnya, membuat tawa yang berkumandang. Gui Xiong, hati-hati adalah induk dari keselamatan. Waktu itu, kepalamu hampir diperoleh oleh Lin Zeng. Mungkinkah kamu masih belum belajar pelajaran kamu? Jawab Mugu acuh tak acuh. Sebelumnya, aku terlalu puas diri. Jika aku melihat Lin Zeng hari ini, aku, ayahmu, akan membelahnya menjadi 2 bagian. Raung Gui Xiong, matanya terbuka lebar ketika aura mengerikan muncul dari dirinya. Cukup, jangan berdebat di tempat ini. Petik 2. Mo Longzi berbicara sambil mengerutkan dahinya. Melambaikan tangannya, dia melihat ke arah seorang pria berpakaian hijau yang belum berbicara. Mata yang terakhir tampak normal. Namun, sinar cahaya yang mengerikan meletus dan bersinar dari dalam,
seolah-olah ular berbisa bersembunyi di kedalaman mereka. Wu Jia, apakah persiapannya selesai? Orang ini, tanpa diduga, Wu Jia, peringkat 5 Dewan Bonti, dan satu-satunya guru arai spiritual kelas 5 di antara barisan mereka. Mendengar kata-kata Molongzi, bahwa Wu Jia tersenyum, dan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, aku sudah lama menyelesaikan persiapanku, dengan satu-satunya yang tersisa adalah ikan masuk ke jaring. Petik 2. Senyum yang sangat menyeramkan muncul di sudut mulut Molongzi ketika dia berkata, itu bagus. Petik 2. Kenapa kita tidak menangkap Shen Changsheng dan Li Xuantong dulu? Tanya Mugu dengan cemberut. Tenang saja, mereka tidak dapat melarikan diri, jawab Molongzi dengan senyum lembut dan dingin. Melihat kebagian terdalam dari kabut tebal, dia menjawab, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak dapat menangkap mereka selama beberapa hari terakhir ini? Mata Mugu menyipit sebelum berkata, apakah kamu sengaja memikat regu penyelamat dari Akademi Spiritual Surga Utara di sini? Senyum di sudut mulut Molongzi semakin haus darah dan gila. Menjilati bibirnya, dia menjawab, apakah kamu berpikir bahwa hanya Shen Changsheng dan Li Xuantong akan cukup untuk memuaskan aku? Haha, itu tidak cukup. Aku juga ingin memakan regu penyelamat ini. Haha, aku benar-benar tidak tahu seberapa besar pergolakan yang akan terjadi di benua surga utara. Aku pikir wajah Akademi Spiritual Surga Utara harus sangat baik untuk ditonton, kan? Aku benar-benar mengantisipasinya. Mugu dan yang lainnya saling menatap satu sama lain saat gemetar samar mengguncang hati mereka. Molongzi ini benar-benar sangat kejam dan tanpa ampun. Jika pasukan penyelamat elit ini benar-benar dikalahkan, Akademi Spiritual Surga Utara mungkin benar-benar meledak. Suara mendesing. Suara mendesing. 10 sosok melesat melintasi dataran yang sunyi dengan kecepatan kilat. Energi spiritual meletus dari tubuh mereka, dengan beberapa orang bahkan mengepalkan senjata spiritual di tangan mereka. Tubuh mereka tegang dan tegang, siap memasuki kondisi tempur mereka kapan saja. Kelompok orang ini, secara alami, Lin Zeng, Mu Chen dan kelompok mereka yang telah memasuki kedalaman wilayah Desolate Barat. Sepanjang jalan, mereka telah meningkatkan kecepatan mereka, dan juga telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan fluktuasi energi spiritual mereka untuk menghindari terdeteksi. Setiap hewan spiritual yang bertemu di sepanjang jalan oleh mereka akan dihindari sejauh mungkin. Di bawah kecepatan penuh ini, hanya butuh setengah jam bagi mereka untuk memasuki kedalaman wilayah Desolate Barat. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya, sebelum samar-samar menyipitkan matanya. Bentangan dunia ini tampaknya diserap oleh kabut tebal, yang fluktuasi energi spiritualnya dapat dirasakan di dalamnya. Kedalaman wilayah Desolate Barat ditutupi oleh kabut spiritual sepanjang tahun. Begitu seseorang memasukinya, indera seseorang akan jatuh. Shen Changsheng dan Li Xuantong pasti tahu tentang ini, dan karena itu, melarikan diri ke arah ini. Lin Zeng berbicara. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya sebelum berkata dengan suara lembut. Namun, sangat mudah tersesat di lingkungan seperti itu. Petik 2. Lin Zeng mengangguk setuju. Setelah dengan lembut menghela nafas, semua orang menganggukkan kepala sedikit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Bergerak mendekat ke Luo Li, Mu Chen berkata dengan suara rendah. Ikuti aku dengan ketat setiap saat. Terlepas dari situasinya, jangan pernah meninggalkan pandanganku. Petik 2. Ketika mereka memasuki kedalaman, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan, tetapi tidak mampu mengungkapkannya. Namun, terlepas dari itu, menjadi lebih berhati-hati adalah suatu keharusan. Luo Li mengangguk kecilnya, sama seperti Mu Chen berbicara dengannya, mist spiritual sekitarnya tumbuh semakin tebal. Pada saat itu, penglihatan mereka menjadi sangat terganggu, begitu pula indera mereka. 10 sosok meluncur cepat di atas tanah saat mereka melesat, dengan marah berlari ke kabut spiritual yang tebal. Namun, sepersekian detik ketika mereka bergegas ke mist spiritual, ekspresi Mu Chen berubah dengan marah. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang memancar dari dalam mist spiritual yang tampaknya mirip dengan arai spiritual. Cermat, mata Mu Chen sedikit menyipit. Dengan raungan eksplosif, dia membungkus Luo Li di dadanya. Pada saat yang sama, mist spiritual mulai menggeliat dengan gila-gilaan, menyebabkan distorsi yang tampaknya terbentuk di ruang sekitarnya. Mengubah menjadi sesuatu yang mirip dengan mulut raksasa iblis jahat, mereka melahap Mu Chen dan kelompok mereka sepenuhnya. Saat misteri spiritual menyebar, semua orang telah menghilang tanpa jejak.
Dalam kedalaman yang ekstrim, di atas puncak batu, mata Wu Jia muncul terbuka ketika senyum jahat melintas di matanya. Ikan sudah masuk jaring. Petik 2. Senyum muncul di sudut mulut Mo Longxi. Mengambil langkah ke depan, dia menghilang dalam kabut tebal. Sudah waktunya. Petik 2. Saat dia menghilang, suara seram penuh dengan niat membunuh yang kejam terdengar di dalam kabut tebal. Suara mendesing. Suara mendesing. Di puncak batu, 8 sosok berdiri. Tertawa jahat, mereka menembak secara bersamaan. Barisan penyelamatan paling elit dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Kali ini, kami akan membunuh semua orangmu. Mari kita lihat apakah ada orang lain yang berani menawarkan hadiah untuk kita.